di Showbiz. Sudah bergabung dengan kita nih tamu spesial hari ini ada Mahalini. Halo Mahalini. How are you Mahalini? Apa kabar? Baik. Kakak gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. By the way, Mahalini ini termasuk penyanyi Indonesia yang sangat bertalenta banget ya. Betul Dan sekali. kabar terbarunya adalah wajah Mahalini terpampang di Billboard New York Times Square di bulan Januari ini untuk merepresentasikan Indonesia. Coba bisa ceritain nggak sih gimana itu ceritanya sampai kamu bisa masuk di Billboard di New York, di Times Square? Jadi waktu itu sempet kayak meeting gitu kan. Meeting kayak ya udah meeting biasa gitu buat next project gitu kan. Terus tiba-tiba tim aku itu dapat notification email dan itu emang pas hari itu juga tiba-tiba gitu. Dapat email dari Spotify. Oke. Jadi ternyata Spotify itu ngasih tahu bahwa di bulan Januari, jadi dikasih tahu itu Desember. Bahwa di bulan Januari itu aku akan jadi cover equal of the month-nya si Spotify. Oke. Nah, terus aku tanya, hah? Cover equal berarti ya udah cover kan, cover equal di Spotify, gitu kan. So aku mikir equal tuh kan biasanya kan New York kan, Times Square. Terus aku bilang, tapi itu New York Times Square enggak gitu. Terus dia bilang, ya ini New York Times Square gitu, maksudnya kayak gitu. Aku kayak, bercanda ya gitu. Waktu pertama kali dengar kabar itu gimana sih? Wah, aku kaget sih, karena kayak siapa aku sih gitu waktu itu. Aku tuh kayak yang lebih mikir kalau banyak orang di luar sana yang mungkin lebih, bukan mungkin sih, udah pasti lebih banyak di luar sana tuh lebih baik dibanding aku. Maksudnya kayak udah punya album banyak gitu kan. Sedangkan aku kan masih berapa sih, baru ngeluarin kemarin lagu yang keempat gitu. Kayak baru segini loh gitu kan. Ya mungkin rezeki yang di atas aja. Nggak nyangka banget yang pasti ya. Dan Mahalini ini sebagai pendatang baru di dunia industri musik ini kan kamu menorehkan prestasi nih sebagai New Artist of the Year di Indonesian Music Awards 2021. Congratulations. Nah, bagaimana perasaan dan kesan kamu sendiri? Balik lagi sih sebenarnya kayak ke gue lagi nih gitu loh kayak. Sebenarnya lebih kayak nggak nyangka aja karena kan aku juga baru terjun di dunia musik, industri musik Indonesia, aku juga baru terjun kan. Dan itu pun juga baru sekitar 2 tahunan gitu kan. Ini sebuah hal yang kayak nggak pernah aku expect gitu loh. Aku nggak pernah, karena aku orangnya nggak pernah berekspektasi. Nah kalau gitu sekarang aku pengen ngulik sedikit nih Lini soal backstory kamu kali ya. Dari awalnya kamu tuh suka nyanyi dan bisa berkarir di dunia musik sampai sekarang. Dan baru ya kalau kamu tadi sendiri bilang itu baru ngeluarin 4 lagu tapi udah punya prestasi yang luar biasa. Cerita dong awalnya tuh gimana sih kecintaan kamu sama musik? Sebenarnya di rumah itu tuh emang aku sama abang-abang aku itu emang di sekolahin musik gitu sama bapak gitu. Mungkin emang untuk biar kita punya selain belajar di sekolah, kita juga punya non akademiknya. Oke. Nah, terus aku tuh dulu tuh model gitu. Nah, tapi kayak mama tuh kayak ngelihat aku kok punya kayak anak aku nih pinter banget nyanyi gitu ya. Ngomong banget kakak. Jadi itu kayak mungkin dilihat anak aku nih bisa nyanyi nih gitu. Nadanya bener gitu kali ya. Terus akhirnya udah mama aku kayak bilang kita les nyanyi aja kali ya gitu. Karena aku anaknya tuh demam panggung. Jadi kalau menurut aku catwalk itu kan kayak cuman jalan, ya udah balik gitu kan. Kalau nyanyi kan kayak aku memperlihatkan sesuatu yang kayak lama 3 menit sampai 4 menit nih gitu kayak. Dan semua perhatian ke kamu gitu. Betul. Kembali lagi di Showbiz masih dengan Mahalini di sini yang pastinya, dan mengenal single Sisa Rasa ini liriknya ditulis langsung oleh Mahalini ini luar biasa, dan Sisa Rasa sendiri ini sudah diputar sampai dengan 15 juta kali. Luar biasa banget Mahalini, dan pastinya ada makna atau pesan dari lagu Sisa Rasa itu seperti apa sih? Kalau dari aku pribadi ya, pesannya adalah sayangilah orang sebisa kalian sebelum mereka nggak ada. Ini dalam banget. Pasti ini mungkin yang sempat Septa juga tahu bahwa lagu ini khusus untuk almarhumah ibu tercinta yang sudah meninggal di tahun lalu ya? Tahun lalu ya, benar. Tahun lalu ya. Nah bicara soal almarhumah mama sedikit nih Mahalini gitu. Seberapa besar sih peran mama dalam hidup kamu? Wah, besar banget. Karena kan dari kecil tuh
Ini tuh emang sama mama terus kan. Bahkan di akhir dia juga tuh dia sama Lini gitu. Walaupun kita beda tempat kan, karena kita waktu itu kan ya harus berbeda tempat karena si pandemi itu kan. Gitu. Jadi sebenarnya pun di Jakarta pun juga sama mama. Si lagu Sisa Rasa ini juga jadi kenangan yang abadi juga untuk mengenang semua yang telah Lini lalui sama mama ya. Betul Nah, sekali. kita mau ngobrol lagi nih soal musik, Lini. Yap. Jadi melihat sekarang kan ada banyak banget ya penyanyi-penyanyi pendatang baru, baik lewat ajak pencarian bakat atau juga lewat sosial media karena mereka mendadak viral, baik sosoknya maupun lagu-lagunya juga gitu. Kalau kamu sendiri gimana sih ngelihat fenomena ini? Aku seneng sih. Kayak maksudnya ada beberapa juga nih aku ngelihat kayak orang-orang yang mungkin di luar sana berusaha untuk kayak ingin dilihat, Betul. itu sudah mulai terlihat. Betul. Karena susah loh untuk kayak gitu Iya. gitu. Namanya juga kayak rezeki tuh nggak ada yang tahu gitu Betul, kan. betul, Gitu. betul. Terus juga kadang itu bukan lagunya dia gitu, tapi kayak dia bikin lagu ya, dia mengcover lagu orang lain dengan versinya Iya. sendiri Dia gitu. sendiri. Jadi kayak enak banget gitu. Iya, iya. Jadi aku pun sebagai musisi jadi kayak yang wah next kayak aku harus gini, wah next harusnya aku Iya. seperti dia, kayak aku harus kayak gini gitu. Iya. Jadi kayak aku juga terbuka banget dengan Betul. mereka-mereka yang kayak gini tuh untuk kayak bertukar pikiran about lagu gitu. Betul. loh, gitu. Jadi yang pasti di era digital gini Manda ya, itu sosial media ini sangat-sangat berpengaruh gitu. Mungkin yang ada potensi dari daerah-daerah terpencil gitu Iya. sekarang bisa apa namanya? Bisa dilirik juga betul akhirnya sama sekali. produser mungkin. Betul, betul. Iya Jadi kan? memanfaatkan sosial media dengan baik. Yes. Kembali lagi di Showbiz. Dan masih bersama dengan kami bertiga nih di sini, juga pastinya masih bersama dengan Mahalini yang ternyata selain seorang penyanyi juga pernah memiliki cita-cita sebagai seorang dokter gigi. Bahkan kabarnya pernah menempuh pendidikan kedokteran gigi. Nah, tapi karena sibuk di dunia entertainment, di dunia musik, jadi harus cuti nih. Kenapa akhirnya memutuskan untuk cuti dari kedokteran gigi? Kenapa nggak bisa? Apakah nggak bisa berbarengan? Sekarang lagi dijalanin. Oh, jalan lagi oke, akhirnya. Oke. Lagi dijalanin karena kalau cuti lama kan juga nggak bisa ya. Yes. Aku udah cuti 2 tahun kemarin. Berarti sebenarnya ini setelah kemarin cuti sekarang udah jalan lagi Iya ya? betul. Oke, Jadi tapi kalau Septa tanya nih, kamu memang sebenarnya kalau ditanya cita-cita memang mau jadi penyanyi atau dokter gigi? waduh. Kalau harus memilih. Kalau disuruh pilih tuh kayaknya aku memilih penyanyi sih sebenarnya. Penyanyi, ya. Karena dari awal tuh aku pengen banget kuliah pun aku pengen di musik sebenarnya. Cuman Oke. mama nggak bolehin. Oke. Bukan nggak bolehin sih, cuman kayak dia pengen aku punya suatu profesi gitu loh kak. Dan aku emang pengen jadi dokter juga dulunya. Cuma kan kayak waktu dari kuliah, apa ya kuliahnya ini gitu. Terus akhirnya ya udah mama kasih tahu, udah kamu kalau memang jadi pengen jadi dokter, ya nggak apa-apa kamu sambilin aja gitu. Kalau si ininya kamu jadi hobi aja. Taunya terjun nyemplung basah Nyemplung. ya kan. Jadi kayak gimana nih gitu. Nanggung ya. Tapi ya udahlah, dijalanin aja dua-duanya selagi bisa dijalanin. Betul. Kembali lagi di Showbiz dan masih dengan Mahalini tentunya di sini. Mahalini berbicara mengenai persaingan di industri musik. Bagaimana kamu bisa membuat diri kamu ini selalu eksis di dunia hiburan ini? Kan aku dari tadi kayak pasti bahasnya tentang ekspektasi ya. Yap. Tapi nggak bisa dipungkiri juga, namanya manusia pasti kayak berharap sama karyanya tuh kayak bisa diterima banyak orang gitu. Jadi kayak aku tuh kadang punya pressure tersendiri, mungkin dari diri aku juga ataupun dari fans, takut kayak mereka kecewa kayak gitu-gitu loh. Jadi wah gimana ya nih caranya biar aku tuh terus bisa setidaknya bisa sedikit terlihat terus gitu. Oke. Itu tuh menurut aku jaga hubungan dengan fans sih. Betul sih, punya army sendiri lah ya. Betul, dan itu kayak ngilangin negative thinking gitu. Betul. Iya. Tapi kamu nggak expect nih Mahalini, sambutan masyarakat Indonesia sama seorang Mahalini dan lagu-lagu kamu tuh luar biasa banget loh. Dan bahkan kamu tuh dijuluki the next big thing di industri musik Indonesia. Wah. Gimana sih tanggapan kamu sama title itu gitu? Aduh, gimana ya? Bersyukur aja ya pasti ya. Aminin dulu deh, amin. Tapi kayak takut orang lain berekspektasi lebih terhadap aku gitu. Betul. Tapi ya apapun itu aku bakal kasih yang terbaik.
Oke. Tentang apapun itu aku akan kasih Kasih yang terbaik, bersyukur aja sudah Iya. diberikan dan dikasih kepercayaan ini terus Yes. berkarya yang pastinya mahal Amin, ini ya. betul. Mengenai project nih di tahun 2022 nih, apa yang sedang kamu garap sih? Mungkin bikin album atau duet dengan musisi lainnya? Lagi mau main film lagi sih. Lagi mau? Mau main film lagi. Main film lagi, oke. Terus juga lagi nulis lirik lagu beberapa untuk musisi lain sih Oke. sebenarnya. Oh. Wow, ini mahal ini jadi penulis lagu juga ya. Ini main Penulis lagu film. bukan hanya buat dirinya, buat penyanyi Buat lain penyanyi. juga. Ya mencoba-coba Oh, lah. mencoba-coba dulu, Jadi peruntungan ya. Iya, jadi kayak ini bikinin lirik ini dong gini gitu. Aku mau kayak Sisa Rasa gitu. Oke, kita coba ya oke, gitu. oke. Lebih ke situ. Pertanyaan terakhir nih buat mahal ini. Ada target apa sih yang pengen kamu capai di tahun ini? Atau the next target apa sih? Aku pengen punya album. Punya album ya. Aku pengen punya banyak karya yang benar-benar memang dari hati. Yang kayak aku pengen punya album yang kayak satu album itu tuh ini cerita gue nih. Oke. Kisah perjalanan kamu ya Hidup, sampai sekarang. Bener-bener kayak kisah hidup. Thank you so much Mahal ini udah Thank you so hadir di much, Showbiz Kak. berbagi cerita sama kita semua. Terima Thank kasih. you. Terima kasih. Sukses terus, semoga terwujud albumnya dan Amin. juga sukses untuk film dan juga Yes. project-project lain ke depannya Yes, ya. amin. Yap. Nah Septa dan juga Mahal ini seru banget ya obrolan kita hari ini ya. Dan nggak sadar ternyata udah 60 menit aja berlalu, artinya waktu kita sudah harus berpisah nih. Dan yang pasti bener banget Amanda, senang sekali yang pasti sudah ada kehadiran mahal ini di sini. Dan yang pasti jangan sampai lewatkan untuk Showbiz besok di jam yang sama. Ya, saya Amanda Zevanya. Dan saya Septa Andrian, sebagai penutup Showbiz kali ini, inilah special performance dari Mahal ini Sisa Rasa. Metro TV